Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Yang pertama yang mendasari untuk penarikan kesimpulan ya, yaitu tentang pernyataan. Jadi pernyataan di sini disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang hanya bernilai benar atau salah. Contoh, motor merupakan salah satu alat transportasi. Ini merupakan pernyataan benar ya. Semua hewan berkaki 4. Salah, karena hewan juga ada yang berkaki 2 atau bahkan lebih dari 4. Berikutnya, nah ini juga yang perlu diketahui tentang penarikan kesimpulan, yaitu macam-macam kuantor. Ya, di sini ada 2 macam kuantor. Yang pertama kuantor universal dan yang kedua kuantor partikular atau eksistensial. Contoh misal dari kuantor universal ya, misalnya ini semua ya, atau sejenisnya, ada seluruhnya, setiap, tidak ada. Nah, ini masuk ke dalam kuantor universal. Contoh dari kuantor partikular ada sebagian, sementara, beberapa, tidak semua, kebanyakan, atau yang menyebut nama ya, sebut nama misal Kiki, Rizky, Yogi, atau dan sebagainya. Berikutnya ini ada definisi ingkaran ya, atau negasi. Ingkaran ini ya pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula ya. Jika pernyataan semula bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah dan sebaliknya. Ini ada contoh. Misal P, hari ini Neta ke sekolah. Berarti negasinya atau kebalikannya, hari ini Neta tidak ke sekolah. Ini contoh yang kedua, misal semua siswa memakai seragam pramuka. Negasinya ini tidak benar bahwa semua siswa memakai seragam pramuka. Juga ada siswa yang tidak memakai seragam pramuka. Ini berlawanan dari ini ya. Atau beberapa siswa memakai atau tidak, beberapa siswa ada yang beberapa siswa tidak memakai seragam pramuka ya. Seperti itu. Terus ini ada siswa yang memakai seragam pramuka. Nah, ini juga negasi ya, dari lawan dari semua, seperti berarti karena semua ini tadi kuantor universal, ya negasinya yaitu kuantor partikular seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau ada pernyataan ya menggunakan kuantor partikular, berarti negasi atau ingkarannya menggunakan kuantor universal. Prinsip penarikan kesimpulannya umumnya itu ada 3. Pertama ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Nah, ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang modus ponen. Rumus umum dari modus ponen yaitu premis 1 atau pernyataan 1, jika A maka B. Ya, ini bentuk implikasi. Premis 2,
atau pernyataan duanya A, sehingga kesimpulannya B. Nah, ini ada contoh. Ini model yang pertama. Model yang pertama ini kalau memang bentuknya udah seperti ini ya, bentuk implikasi. Nah, contohnya, jika hari ini hujan, misal ya, A-nya ini jika hari ini hujan, maka saya memakai payung, berarti ini B-nya. Hari ini hujan, ya, sehingga kesimpulannya saya memakai payung. Berikut ini model yang kedua. Model kedua ini premis satunya menggunakan kalimat berkuantor, sehingga harus dirubah dulu menjadi kalimat implikasi. Contoh, semua peserta bimbel belajar matematika. Ini setara dengan jika peserta bimbel, maka belajar matematika. A-nya peserta bimbel, B-nya belajar matematika. Premis keduanya, Chandra adalah peserta bimbel. A. Kesimpulannya, Chandra belajar matematika. Ya, sampai sini jelas ya. Berikutnya modus tollens. Ya, ini bentuk umum dari modus tollens. Premis satunya jika A maka B. Premis duanya negasi B. Ya, atau ingkaran dari B. Sehingga kesimpulannya ingkaran dari A. Ya, contoh. Nah, ini model pertama yang memang udah bentuk implikasi. Jika hari ini hujan, maka saya memakai payung. Hari ini saya tidak memakai payung. Sehingga kesimpulannya hari ini tidak hujan. Model yang kedua, ini model premisnya dalam bentuk kalimat berkuantor ya. Jika premis pertamanya masih bentuk kuantor, sehingga harus diubah dulu menjadi kalimat implikasi. Nah, contoh, semua peserta bimbel belajar matematika. Implikasi, ya kalau dibentuk implikasi, jika peserta bimbel, maka belajar matematika. Chandra tidak belajar matematika, sehingga kesimpulannya Chandra bukan peserta bimbel, ya, negasi dari A. Oke. Ini akan menjadi catatan ya. Jadi ini menjadi catatan ya, catatan ya, kebalikan atau lawannya dari modus tadi ya, atau yang berbeda rumus dengan modus tollens dan modus tollens. Nah, di sini ketika rumusnya ada seperti ini ya, misal di soal, jika A maka B, terus negasi A, ini tidak dapat disimpulkan. Atau kalau memang opsi jawabannya tidak ada kata disimpulkan, ya, sehingga opsi jawabannya ada kata mungkin, ya, ada kata mungkin, menggunakan kata mungkin ya. Nah, contoh, jika hari ini hujan, maka saya memakai payung. Hari ini tidak hujan, ya, negasi A. Ya, kemungkinannya ada dua, ya. Mungkin saya memakai payung, mungkin saya tidak memakai payung. Baik, berikutnya catatan yang kedua. Rumusnya jika A maka B, premis kedua B. Ini juga tidak dapat disimpulkan, ya. Bisa menggunakan kata mungkin. Contoh, jika hari ini hujan, maka saya memakai payung. Hari ini saya memakai payung. Tidak dapat disimpulkan. Ya, sehingga kalau memang opsi jawabannya tidak ada kata tidak dapat disimpulkan ya, kalimat ini jawab opsi ini, sehingga opsi yang memungkinkan itu adanya kata mungkin. Ya. Jadi mungkin hari ini hujan atau mungkin hari ini tidak hujan. Baik, lanjut. Nah, berikutnya yaitu silogisme. Silogisme ini seperti ini rumusnya ya. Premis 1, jika A maka B. Premis 2, jika B maka C. Kesimpulannya A maka C. Jadi
yang sama kita hapus ya, B ini sama hapus, sehingga kesimpulannya A maka C. Jika A maka C. Oke. Model juga sama seperti Tollens dan Ponens ya, ada dua model. Yang pertama memang yang udah bentuk implikasi ya. Di sini contohnya, jika hari ini hujan ya, maka saya memakai payung. Jika saya memakai payung, maka saya memakai sepatu boot. Kesimpulannya, hari ini hujan, maka saya memakai sepatu boot ya. Jadi ini yang payung, memakai payungnya hapus ya, langsung jika hari ini hujan memakai sepatu boot. Nah, model yang kedua awalnya di soal ya, misal menggunakan bentuk kuantor, kita ubah dulu menjadi implikasi. Contoh di sini. Semua peserta bimbel belajar matematika, semua peserta bimbel belajar matematika. Semua yang belajar matematika mempelajari IPA. Nah, implikasi pertama, jika peserta bimbel maka belajar matematika, A maka B. Premis yang kedua, jika belajar matematika maka mempelajari IPA, jika B maka C. Ya, kesimpulannya, semua peserta bimbel mempelajari IPA, atau setara dengan jika peserta bimbel maka mempelajari IPA. Jadi kalau jawabannya di opsi jawabannya pakai kuantor, berarti pakai yang ini ya, yang semua peserta bimbel mempelajari IPA. Kalau memang di opsi jawabannya menggunakan implikasi, berarti jika peserta bimbel maka mempelajari IPA. Lanjut. Nah, berikutnya ada penarikan kesimpulan. Nah, kata kuncinya ketika premis pertama menggunakan kuantor semua, premis kedua juga semua, sehingga kesimpulan juga menggunakan kuantor semua. Contoh, semua hewan membutuhkan oksigen. Premis kedua, semua hewan membutuhkan air. Ya, sehingga kesimpulannya, semua hewan membutuhkan oksigen dan air. Lanjut. Berikutnya, ketika salah satunya semua dan yang satunya sebagian, ya, kuantor yang satu semua dan kuantor sebagian, itu kesimpulannya sebagian. Ya. Namun tidak sepenuhnya sebagian, nanti akan saya bahas ya. Ada kadang kala semua, tapi pada umumnya itu menggunakan sebagian. Ya, contoh. Nah, ini contohnya ini. Nah, ada 3 tipe ya. Tipe yang pertama, ketika premis 1 ya, semua A maka B. Premis 2-nya sebagian A maka C ya. Maka kesimpulannya, nah ini kita lihat ke contoh. Contoh, semua HP ada fasilitas SMS. Berarti A-nya ini semua HP. HP ya, A-nya HP, B-nya fasilitas SMS. Sebagian HP ada fasilitas internet ya, A-nya HP, fasilitas internetnya C. Nah, kesimpulannya ini. Misal di opsi jawaban ada ini, berarti ini ya. Jadi sebagian HP ada fasilitas SMS dan internet ya. Atau juga bisa dibalik, atau seperti ini, sebagian HP ada fasilitas internet dan SMS ya, boleh ya tulisan seperti ini ya, boleh. Ya, internet yang di sini, kemudian di sini, karena ini dan sama. Ya. Aku dan kamu, kamu dan aku ya sama aja ya. Nah, kalau misal di opsi jawaban tidak ada seperti ini, adanya yang ini. Berarti ini bisa ya, sebagian yang ada fasilitas SMS juga ada fasilitas internet ya. Jadi ini juga sama. Nah, namun kalau tidak ada seperti ini di opsi jawaban, ya ini ada alternatif yang ketiga. Boleh semua HP yang ini ditandai dengan yang ya. Kalau kuantor semua
ini ditandai dengan yang, ya. Semua HP yang ada fasilitas internet juga ada fasilitas SMS. Kalau di sini SMS baru internet itu salah, ya, karena kalau misalnya ini semua HP yang ada fasilitas SMS juga ada fasilitas internet, ya salah karena ada sebagian HP yang tidak ada internetnya, ya. Maka ini yang betul bisa seperti ini. Semua HP yang ada fasilitas internet juga ada fasilitas SMS. Bisa seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tipe yang kedua. Premis 1, ya, semua A maka B. Premis 2, sebagian C maka A. Nah, ini bisa dihapus A-nya. Kesimpulannya bisa sebagian C maka B. Contoh, semua PNS bisa komputer. Sebagian teman Yogi adalah PNS. Kesimpulannya, sebagian teman Yogi bisa komputer. Yang bisa komputer siapa? Yaitu PNS. Ya, teman Yogi yang PNS. Ya. Berikutnya ada tipe yang ketiga. Premis 1, semua A maka B. Ya, premis 2, sebagian B maka C. Ya, ini juga bisa dihapus yang B ini. Kesimpulannya berarti A ke C, ya. Oke. Kita contohkan. P1, semua baju berbahan lembut. A, B, ya. Sebagian yang berbahan lembut mudah terbakar, berarti B, C. Berbahan lembutnya ini B, ya, sebagai B, ini sebagai B. Kesimpulannya, sebagian baju mudah terbakar. Oke, lanjut. Ini ketika negatif, ya, dan yang lainnya positif. Yang satunya positif, negatif, kesimpulannya negatif. Contoh, semua korupsi tidak disenangi, berarti negatif. Sebagian pejabat korupsi, ya, seperti sebagian pejabat tidak disenangi, ya. Sebagian pejabat, atau sama juga tadi kalau ini ya sama bentuk yang sebelumnya tadi, ya, bentuk yang sebagian dan semua dengan sebagian. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada yang tidak berkesimpulan. Ada 5 macam bentuk, ya, 5 bentuk atau 5 macam yang tidak berkesimpulan. Baik, kita akan jelaskan atau beri contoh satu persatu. Yang pertama negatif. Nah, terus yang kedua sebagian terus negatif, ya. Yang ketiga ketika makna ganda. Bentuk yang keempat sebagian, ya, kuantor sebagian. Yang kedua premis kedua kuantor sebagian. Yang kelima predikatnya tidak konsisten. Oke, kita contohkan, ya. Yang pertama ini berurutan. Yang pertama yang negatif-negatif. P1-nya tidak ada pahlawan yang korupsi. P2-nya Pak Yogi bukan pahlawan. Ini tidak bisa disimpulkan, ya. Kesimpulannya apa? Ya, karena ini negatif, ini juga negatif. Terus ini sebagian dan tidak atau dengan negatif. Sebagian toko buka pada pukul 10, ruko tidak buka pada pukul 10, sehingga ini juga tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau yang ketiga, ini makna ganda. Premis satunya, misal bulan adalah benda langit, April adalah bulan, ya, tidak ada kesimpulan ini. Ya, makna ganda, ya. Makna yang pertamanya bulan memang yang ada ini, ya, sebuah di benda langit atau di apa, ya, ya seperti bumi lah, bumi, matahari, bulan, maksudnya seperti itu.
Kalau yang premis kedua, April adalah bulan ya. Jadi ini bulan di kalender ya, ada Januari, Februari, Maret, April. Ini juga tidak dapat disimpulkan. Nah, ini yang keempat, sebagian-sebagian. Sebagian siswa pergi study tour ke Bandung. Sebagian siswa SMPA pergi study tour ke Bandung. Ini juga tidak dapat disimpulkan ya, kalau memang seperti ini ya. Terus yang kelima ini yang tidak konsisten. Ya, P1-nya tikus adalah hewan. P2-nya kucing bukan tikus. Nah, ini juga tidak konsisten ya, predikatnya tidak konsisten seperti itu. Ya, ini tidak dapat disimpulkan. Nah, ini ada 5 bentuk ya. Nah, kita akan masuk ke latihan. Yang pertama, semua penonton konser memakai pita kertas. Ani adalah penonton konser. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau melihat dari opsi jawaban, ini kita harus ubah ke bentuk implikasi ya. Karena di sini masih bentuk kuantor ya, yang ini premis 1. Nah, ketika di opsinya ini ternyata ke bentuk bentuk implikasi ya. Oke, pembahasannya ini. Ini menggunakan modus ponens ya. Nah, premis 1, semua penonton konser harus memakai pita. Memakai pita kertas ya. Ini setara dengan jika penonton konser maka memakai pita kertas ya. Jadi penonton konser sebagai A, maka memakai pita kertas berarti B. Ani adalah penonton konser ya. Ani ya. Ini berarti sama juga kuantor ini ya, partikular. Penonton konser A ya, kesimpulannya yaitu Ani memakai pita kertas seperti itu ya. Oke. Ya, karena di sini semua penonton ya, semua penonton harus memakai ya. Oke. Seperti itu. Yang kedua, mencuri itu perbuatan yang jahat ya. Setiap pencuri wajib dipenjara. Z pernah mencuri sepeda 6 tahun yang lalu. Jadi, nah, bahasanya ini P1-nya jika mencuri adalah perbuatan yang jahat ya. Maka setiap pencuri wajib dipenjara. P2, Z pernah mencuri sepeda 6 tahun lalu ya. Kesimpulannya Z belum tentu seorang penjahat. Berarti ini ya, Z kan pernah mencuri sepeda 6 tahun yang lalu, berarti B ya, kan pencuri. Nah, Z berarti kesimpulan belum tentu penjahat ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini kan belum, karena kan ini yang tadi menjadi catatan ya, kalau nggak salah kalau catatan 1 atau catatan 2. Ya, Z mencuri sepeda 6 tahun lalu berarti kan belum tentu mencuri ya. Ya, belum tentu penjahat seperti itu. Ya, Z bisa seorang penjahat, Z juga belum tentu seorang penjahat. Ya, kalau contoh yang ini ya, oke. Nomor 3, semua insinyur sipil pandai matematika. Sarwono bukan insinyur sipil. Nah, kita bahas
semua insinyur sipil pandai matematika. Berarti insinyur sipilnya A, pandai matematika B. Sarwono bukan insinyur sipil, negasi A. Nah, dirubah ke bentuk implikasi. Jadi, jika insinyur sipil, maka pandai matematika. Sarwono bukan insinyur sipil, berarti negasi A. Kesimpulannya, Sarwono tidak pandai matematika. Jawabannya A. Contoh berikutnya, atau latihan berikutnya, semua siswa SMA X pandai. Ya, sebagian besar siswa SMA X berasal dari keluarga kaya. Ya, sehingga kita langsung fokus yang sebagian ya. Kita lihat yang sebagian. Nah, di sini ya sebagian siswa SMA ada nih D nih. Sebagian siswa SMA X kaya dan kurang pandai. Ya. Terus yang ini. Ini salahnya di mana yang D? Kurang pandai ya. Ini kan semua siswanya pandai ya dan kurang pandai. Salah. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMA 10. Nah, ini juga apa ya, tidak masuk ke rumus ya. Nih yang masuk ke rumus itu yang B ya, sesuai rumus ya. Kalau ini semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 10. Kalau ini ya hanya melihat ini aja pandai. Kayaknya tidak masuk ya. Nah, ya. Terus semua siswa SMA pandai dan kaya. Tidak, karena tidak semuanya pandai dan kaya. Karena ada sebagian siswa, kan ini yang kaya itu hanya sebagian. Ya. Ini antara B dan C. Nah, mengacu ke rumus, ini yang paling tepat yaitu yang B ya. Sebagian besar siswa SMA X ya, berarti A kan di sini sebagai A-nya itu siswa SMA X itu A, B-nya pandai. Terus ya siswa-siswa X A, terus keluarga kaya, dari keluarga kaya itu C. Kan tadi. Jadi simpulannya itu sebagian besar A, maka ya sebagian besar A berarti maka B dan C. Jadi kaya dan pandai. Seperti itu ya. Kalau ini kurang tepat ya. Sebagian siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMA 10 ya. Kalau menurut rumus kurang tepat ya. Oke, yang paling tepat yaitu yang B ya. Yang 5, jika tidak hujan maka Tony memancing ya. Jika Tony memancing maka rumah dikunci. Jika tidak hujan maka Tony memancing. Jika Tony memancing, oke kita lihat. Nah, ini berarti silogisme ya, udah jelas. P1-nya jika tidak hujan maka Tony memancing. Jika Tony memancing maka rumah dikunci. Jadi sini middle term-nya penengah ininya dihapus ya. Jika tidak hujan maka rumah dikunci. Jawaban yang betul B. 6. Orang yang lahir di desa disebut warga desa. Sebagian warga desa tinggal di kota. Ya, oke, kita bahas. Premis pertama dapat diubah dengan pernyataan yang berkuantor. Ya.
semua yang lahir di desa adalah warga desa, atau semua warga desa adalah yang lahir di desa, bisa. Sehingga jika diperhatikan premis pertama dan kedua ini seperti ini, ya. Kan awalnya ini soalnya ini kan belum berkuantor ya. Nah, karena di opsi jawabannya berkuantor ya, di sini ada semua, ada sebagian, maka kita arahkan ke bentuk kuantor. Nah, di sini ada dirubah ke bentuk kuantornya sini ya. Semua yang lahir di desa adalah warga desa, atau bisa juga semua warga desa adalah yang lahir di desa, boleh. Nah, jadi P1-nya menjadi semua yang lahir di desa adalah warga desa. Sebagian warga desa tinggal di kota. Nah, ini kan yang tadi ya, tipe 2 atau ya tipe 2 kalau nggak salah ya, atau tipe 3. Berarti ya ini termnya dihapus ya, middle termnya. Sehingga sebagian yang lahir di desa tinggal di kota, atau sebagian yang tinggal di kota adalah yang lahir di desa. Boleh seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 7. Bila melewati pasar atau lorong harus berselimut atau berjaket. Anis melewati lorong. Nah, di sini kalau ada atau berarti kan salah satu syarat boleh ya. Kalau dan berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Oke. Nah, bahas premis pertama ini ya, atau premis ini bisa dibentuk implikasi maksudnya kan, dijadikan implikasi. Ya, jika melewati pasar atau lorong maka harus berselimut atau berjaket. Nah, premis keduanya Anis melewati lorong ya. Anis melewati lorong. Berarti kan A ya, berarti kan A kan salah satu. Berarti ini kan A-nya ini. Melewati pasar atau lorong kan A-nya. Harus memakai selimut atau berjaket berarti B. Anis melewati lorong berarti Anis A ya, salah satu kan. Sehingga ini kesimpulannya Anis bisa memakai selimut atau Anis memakai jaket ya. Ya, jadi jawabannya A ya. Anis memakai jaket. Soalnya kalau ini Anis memakai jaket dan berselimut, salah karena dan itu harus kedua-duanya ya. Sedangkan salah satu ya. Atau ya di soal itu kan atau. Anis pakai baju yang bukan jaket, salah juga ya. Anis tidak memakai jaket atau selimut. Ya, kan Anis memakai ya karena melewati lorong, salah. Bukan jaket atau selimut yang dipakai Anis, salah juga. Baik, nomor 8. Jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, ya, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Kesimpulannya ini bertingkat ya, lebih dari satu ya, banyak ini ya. Ini kalau udah paham konsep prinsipnya, prinsip dasarnya ya bisa ini. Nah, ini ada 3 pernyataan. Ya, yang itu setiap 2 pertanyaannya ya, kita tarik kesimpulannya. Kita berarti pernyataan 1 dan 2 kita tarik kesimpulannya itu dengan menggunakan silogisme menjadi K1 atau kesimpulan 1. Nah, nanti kesimpulan 1 dan pernyataan 3 ditarik kesimpulan akhir dengan menggunakan modus tolen gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya tadi tolen, ponen dan silogisme. Nah, perhatikan di sini pernyataan 1 jika P maka Q. Ya. Pernyataan 2 jika Q maka R. Nah, kesimpulannya ini udah jelas P jika P maka R. Nah, kesimpulan 1 dengan pernyataan 3 jika P maka R negasi R. Ya, tadi
negasi R-nya. P-nya apa di sini? Tadi P-nya itu Lutfi lulus kuliah dari dari atau sama dengan 4 tahun ya, kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Itu P-nya. Q-nya itu berarti ia diterima bekerja sebagai karyawan. R-nya itu jika Lutfi bekerja sebagai bonafit, maka gaji pertamanya digunakan untuk sedekah. R itu gaji pertama digunakan untuk sedekah. Nah, di sini negasi R, kesimpulannya berarti negasi P. Nah, negasi R ini kan tadi Lutfi tidak gaji pertamanya tidak digunakan untuk sedekah. Ya, kesimpulan akhirnya berarti negasi P. Sehingga Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Karena tadi P-nya itu Lutfi menyelesaikan studinya kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Sehingga negasinya Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Oke, lanjut. Nomor 9. Jika merasa lapar, maka harus makan. Jika makan, maka perlu mencuci tangan. Nah, ini kan masih bentuk implikasi. Nah, opsi jawaban bentuknya berkuantor. Nah, maka kita harus ubah ke bentuk kuantor ya dari bentuk implikasi. Nah, pertama P1. Untuk pengerjaan awalnya kita masih bentuk implikasi, namun nanti di kesimpulannya kita konversikan, kita setaranya dengan apa seperti itu. Pengerjaannya itu dengan implikasi ya. Karena memang soalnya implikasi, baru nanti di kesimpulannya baru kita ubah ke bentuk kuantor. Nah, di sini jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka perlu mencuci tangan ya. Jika P maka Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jadi jika merasa lapar maka perlu mencuci tangan. Nah, dirubah menjadi berkuantor. Jadi semua yang merasa lapar mencuci tangan. Nah, ini jadi harus ahli ya, harus bisa antara dari berkuantor ke bentuk implikasi, dari implikasi ke bentuk kuantor berarti harus bisa ya. Oke. 10. Jika lidah dapat mengecap rasa manis, maka lidah adalah indera pengecap. Jika lidah adalah indera pengenyap, maka ia peka terhadap rasa. Lidah tidak peka terhadap rasa atau ia sakit. Nah, ini ada pengembangan atau ya. Atau. Oke. Nah, di sini P1-nya jika lidah dapat mengecap rasa manis, maka lidah adalah indera pengecap. P2, di sini P2, jika lidah adalah indera pengecap, maka ia peka terhadap rasa. B maka C. P3, itu lidah tidak peka terhadap rasa atau sakit. Nah, ini bentuknya negasi C, kan tidak peka ya. Negasi C kan kalau C-nya itu peka terhadap rasa. Berarti negasi C atau ini tandanya seperti ini atau D. Ya, atau D ini D-nya apa? Sakit, berarti ya sakit, D-nya sakit ya. Ini setara dengan jika C maka D ya. Kalau ada bentuk seperti ini, negasi C atau D ini setara dengan jika C maka D. Sehingga P3 bisa kita tulis, bisa kita rubah bentuk implikasi, jika lidah peka terhadap rasa, maka ia sakit. Nah, ini berarti ada 3 ya bentuk. Langsung, ini B hapus, C hapus ya. Ini saya tandai merah hapus, kuning dengan kuning hapus. Sehingga kesimpulannya A, jika A maka D ya. Sehingga jika lidah dapat mengecap rasa manis, maka ia sakit. Oke. Ini terakhir ya. Oke, terakhir nomor 11. Semua aliran sungai menuju ke laut. Sebagian sungai memiliki aliran deras. Nah, ini ya yang membedakan. Kita lihat ke
sebagian-sebagian. Nah, kalau sebagian, kita lihat yang sebagian ini. Sebagian sungai yang tidak menuju ke laut beraliran deras. Semuanya ya, kan sebagian yang aliran deras. Ya mestinya yang memiliki aliran deras itu menuju ke laut. Salah ini. Harusnya menuju ke laut sini ya. Tidaknya ini. Sebagian sungai yang memiliki aliran deras menuju ke laut. Tidak sebagian, semua ya, semua sungai yang itu ke laut. Salah, karena semua ya harusnya. Semua aliran sungai yang deras akan menuju ke laut. Ya, ini yang paling tepat ini. Ini seharusnya yang C, sebagian aliran sungai yang menuju ke laut dan alirannya deras. Jadi harus ada kata penghubung dan. Ya, tadi secara rumus awal untuk umumnya ya, sebagian sungai yang memiliki aliran ya, sebagian sungai yang menuju ke laut dan beraliran deras. Seperti itu. Di sini berarti yang karena tidak ada ini ya, jadi boleh berarti menggunakan semua ini pengkhususan di sini. Ya. Jadi semua aliran sungai yang deras akan menuju ke laut. Ya, ini kalau memang ketika